Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Tapi seperti biasa tetap do your own research, gunakan uang dan sebijak-bijak mungkin, tetap pakai uang dingin dan selalu cari berita pembanding. Kita langsung saja teman-teman, ini lagi rame alt season teman-teman ya, atau altcoin season ya. Dan ada berita nih menarik buat kalian. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita update market dulu ya. Minimal kita tahu perkembangan market per video ini saya buat. Oke, di sini untuk harga Bitcoin teman-teman ya, lagi dan lagi terjadi koreksi yang cukup dalam ya. Karena kemarin sempat menjebol sih 43.000 ya. Setelah itu dia koreksi lagi hampir 2% teman-teman ya, dan harganya di 42.300-an. Seperti biasa juga yang lain pada mengikuti ya, karena ingat Bitcoin dominasi ya, itu yang selalu kita harus tahu ya, itu kenapa ketika Bitcoin terjadi koreksi ya, yang lain pada mengikuti. Tapi Bitcoin dominasi itu bukan hanya salah satu faktor penting saja ya, tapi ada faktor di future ya, dan ada beberapa faktor juga karena di exchange-exchange lain banyak koin atau altcoin itu di pair sama Bitcoin ya, kira-kira gitu ya. Itulah efek-efeknya teman-teman ya, yang bisa menimbulkan penurunan ketika Bitcoin terjadi koreksi ya. Oke, di sini saya mau apa ya, agak random sih tema hari ini. Tapi intinya altcoin season ya, intinya itu. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada altcoin baru ya, bukan baru sih, ada beberapa yang sudah lama, tapi yang baru saya tambahkan sebagai favorit dan saya mulai koleksi ya. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti saya tampilkan seperti ini koin-koinnya terus kalian langsung ikutan beli ya. Kalian harus cek lagi. Tapi kurang lebih ya, semua koin-koin yang saya tandai sebagai favorit ini ya, ini sudah saya Dior ya, sudah saya periksa mulai dari yang paling basic yaitu supply ya, dan use case ya, sudah saya cek semua. Nanti kalian bisa cek lagi ya. Ini memang lagi panas ya kalau kita lihat di Twitter ya, altcoin season. Dan kenapa ini semakin memanas kalau kita lihat di apa namanya, data ya, data altcoin season ya, ini sudah mulai terlihat ya, kira-kira seperti itu ya. Kalian bisa lihat untuk memasuki altcoin season ini sudah sampai di ya, kita kalau presentasi ini sudah sampai di 76%. Dan kalau kita lihat ya di tahun kemarin ya, di tahun kemarin itu ordi ya, ordi itu kalau saya nggak salah masih sekitar 5 dolaran ya di akhir tahun 2023. Tapi kali ini ya, ordi itu sudah di atas 70 dolar ya. Ini makanya di sini rekornya ini sekitar 2100 ya, sekitar 2100% kenaikannya ya. Dan seperti biasa yang lain juga ya, ada kenaikan, tapi intinya yang di depan ini semua adalah altcoin ya, kira-kira gitu teman-teman. Ini memperkuat ya, memperkuat altcoin season ya, statement altcoin season. Karena teman-teman ya, ada berita nih ya, sekali lagi Dior teman-teman ya. Jadi ada narasi lah ya. Bitcoin akan mencapai 1 juta dolar dalam beberapa hari ya. Dan ini kata langsung dari Samson Mow teman-teman ya. Tapi ada kendalanya. Tapi intinya gini, ini orang ini, analis ini, dia selalu memprediksikan Bitcoin dengan apa ya, agak barbar lah ya, kira-kira seperti itu. Kita bahas ini dulu dan kita akan berikan opini di sini ya. Dalam postingan di Twitter baru-baru ini, pakar blockchain Samson Mow ya dengan yakin memperkirakan bahwa Bitcoin berada di ambang lonjakan dengan mengejutkan mencapai 1 dolar ya. 1 dolar, 1 juta dolar hanya dalam hitungan hari hingga minggu. Intinya ini dia berstatement yang cukup berani menurut saya teman-teman, karena instansi ya, banyak instansi di luar sana mulai mengadopsi Bitcoin, walaupun ya ETF Bitcoin itu dalam bentuk paper saja ya, bukan bukan Bitcoin asli. Kalau saya nggak salah itu per 26 dolar ya, 26 dolar ya per lembar ya, untuk di uh, ETF spot Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Walaupun itu bukan Bitcoin yang asli. Ya, itu kenapa kalau kita perhatikan itu setiap jam 5 subuh ya, waktu Indonesia ya, itu selalu terjadi pergerakan teman-teman ya. Karena menurut data ETF spot Bitcoin itu mereka masih hitungan retail ya. Jadi kayak BlackRock nih ya, apa namanya, jual
Bitcoin ya dalam bentuk ETF seperti itu teman-teman ya. Mereka ambil setelah itu ya waktu closingnya kan hitungannya kayak saham ya. Waktu closingnya teman-teman yaitu kelebihannya dibalikin ke market. Biasanya seperti itu ya. Dan terjadi seperti itu teman-teman ya. Makanya kalau dengan prediksi seperti ini ya, ini mungkin kendalanya ya teman-teman ya, karena di sini walaupun dia prediksi 1 juta dolar ya kendalanya itu di ETF spot Bitcoin ya. Ini negatifnya dari ETF spot karena orang beli Bitcoin di ETF spot teman-teman itu bukan dapat Bitcoin yang asli teman-teman ya, bukan dapat Bitcoin yang asli. Tapi hal positifnya ya, orang-orang yang beli ETF spot Bitcoin ya, mereka kan nggak on chain ceritanya teman-teman. Kalau mereka sudah tahu Bitcoin ini bisa mereka dapatkan selain di situ ya, mereka mungkin akan mempelajari untuk bagaimana mendapatkan secara on chain ya. Itu positifnya ya. Tapi untuk kalau 1 juta dolar ini teman-teman, kita kan nggak tahu perkembangan market ya. Kita nggak bisa memprediksi secara 100% secara benar plek-plek gitu. Belum ada yang bisa ya. Jadi bisa jadi dua kemungkinan, ini terjadi atau tidak terjadi ya. Kalau tidak terjadi ya saya rasa biasa-biasa aja ya seperti saat ini. Nah, bagaimana kalau terjadi? Jadi alangkah baiknya kita memandang positif berita ini ya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita kembali ke altcoin season index ini teman-teman ya, kita kembali ke sini dan memprediksi ini bisa terjadi ya ataupun tidak bisa terjadi, sekali lagi ya, kalau tidak terjadi ya seperti saat ini ya. Tapi kalau terjadi ya dan ini memang akurat sekali ya, kemungkinan besar kalian butuh prepare koin-koin ya, altcoin ya, kira-kira seperti itu. Simpelnya kalau kalian mau apa namanya, mungkin kalian belum banyak tahu ya, sorry ya, bukan berarti semua ya, mungkin di sini yang nonton ada yang belum begitu mengikuti beberapa altcoin ya teman-teman. Kalian mungkin bisa Dior dulu nih, bisa kalian cek-cek dulu, jangan langsung beli ya. Terutama ya kalian cek untuk teknologinya ya, terutama juga kalian cek untuk supply-nya ya. Paling simple supply lah ya. Paling simple supply-nya kalian cek ya, kira-kira seperti itu ya. Ataupun kalau kalian nggak mau ribut-ribut ya, nggak mau capek-capek ya, kalian tinggal lihat ya, ini koin-koin altcoin yang sudah saya tandai ya, kalian bisa lihat pelan-pelan, bisa kalian pause-pause videonya ya. Tapi jangan beli dulu teman-teman ya, kalian prepare aja dulu ya ini semua, terus kalian cek satu-satu ya, karena saya juga cek satu-satunya lama teman-teman ya untuk di altcoin besar-besar yang di atas ini ya. Contohnya ya, ini agak mahal ya, harganya 648.000 ya, Kusama ini ya, ini termasuk ya bukan altcoin baru ya, tapi supply-nya ini cuma 8 jutaan supply ya, cuma 8 juta koin kira-kira gitu ya. Terus ada beberapa kalau Sui ya, biasa Kaspa ya, Run biasalah, apa namanya, Sui ya, mungkin kalian juga sudah tahu ya, tapi alangkah baiknya kalian cek lagi ya, kira-kira seperti itu. Ini mungkin bisa jadi opsi buat kalian yang punya uang dingin untuk prepare altcoin ya, karena mau jaga nih jangan sampai ketika Bitcoin naik otomatis kita kembali ke Bitcoin dominasi, terus altcoin seasonnya. Dan jangan lupa juga kalian bisa cek ya di token unlock ya, karena di sini juga penting ya. Jangan gini lah, di token unlock ini kalian bisa tahu ada token-token atau altcoin yang kalian sudah beli mungkin akan unlock ya. Seperti ARB ya, ARB ini akan unlock banyak banget teman-teman ya. Di sesi 2 ini dia akan unlock sekitar mana nih? Sekitar 1,11 billion ARB, atau kalau di dolar itu 2,40 juta billion, berarti miliar ya, miliar dolar ya, 2,4 miliar dolar. Ini dia akan token unlock teman-teman ya. Bisa saja terjadi dump ya, itu yang harus dijaga. Bisa saja terjadi dump karena unlock akan dibuka koin ini, tapi bukan dibuka dan dibuang ke market ya teman-teman ya. Sekali lagi, bukan dibuka dibuang ke market, tetapi mereka akan ada dua allocation ya. Mereka akan kasih untuk tim, feature tim, advisor dan investor. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang hold ya, mungkin akan tiba-tiba loh kok saya dapat airdrop dan lain-lain, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau seandainya token unlock ini 2,4 miliar dolar ini
di apa namanya, dilepas ke market otomatis hancur dong, ataupun dialokasi setelah itu orang jual ya, ya pasti harganya hancur berantakan. Tetapi ya sesuai dengan, masa lalunya ya teman-teman ya, ARB ini kalau seandainya dilepas ya, pelepasan pertama, unlock pertama ini dia sempat melepas koin itu 50,09 juta koin ya, atau setara dengan 40 juta dolar dilepas ke market tanggal 13 Oktober, tapi harga di tanggal 13 Oktober untuk Arbitrum ini harganya itu malah naik ya. Berarti ketika dilepas ya teman-teman ya, ingat ya, dia bukan lepas ke market teman-teman ya. Dia alokasi. Waktu itu dia alokasi yang pertama itu ke Arbitrum Dow Treasury ya. Jadi kemungkinan ketika di unlock mereka hold ya, atau mereka ya tetap di mereka tetap di wallet ya. Kira-kira seperti itu. Ini positifnya ada, negatifnya ada ya, kira-kira seperti itu. Oke, buat kalian semua yang mau prepare untuk altcoin ya, silahkan kalian hunting ya, yang punya uang dingin. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.